Ya, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu yang sudah menjawab salam saya, semoga hari-harinya hari ini dipenuhi dengan keberuntungan dan kebahagiaan yang pastinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup ya. Barangkali kita juga sudah mendengar ya berita-berita yang barangkali saudara terdekat kita yang mungkin hidupnya sampai hari ini tidak berlanjut ya, dalam artian sudah meninggalkan dunia yang hanya sementara ini. Maka memang yang harus kita lakukan adalah melakukan amal soleh untuk bekal kita di akhirat. Maka dengan rasa syukur itu insya Allah menjadi amal soleh bagi kita. Karena kita sudah mensyukuri apa yang telah kita dapatkan pada sampai pagi hari ini ya. Seperti nikmat iman, nikmat sehat, kemudian juga nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah suri tauladan kita, contoh kita. Maka kalau kita ingin masuk surga dan bersama beliau ya kita tinggal contoh saja ya. Dalam perkara berbisnis pun demikian. Karena Rasulullah tidak hanya mengajarkan bagaimana perilaku yang baik, tapi dalam berbisnis pun juga diajarkan ya. Maka sudah jelas ya kalau kita mau hidup kita bahagia dunia dan akhirat ya tinggal contoh saja dengan baginda kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing dengan Ibu Winnie Devina. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ya dengan tema menebarkan ilmu muamalah bisnis pada komunitas. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 16 juta peserta ya. Alhamdulillah, insya Allah semoga dengan berjalannya waktu semoga akan menambah pesertanya. Insya Allah ini juga bagian yang sangat spesial ya materinya ya untuk menambah maklumat atau informasi-informasi terbaru yang kita dapatkan. Ya, insya Allah di pagi hari ini ya nanti Ibu ini akan dibersamai oleh dari admin bisyaro.id ya, beliau adalah Mbak Rini. Ya, assalamualaikum Mbak Rini. Waalaikumsalam Mas Nur. Alhamdulillah sudah siap ya Mbak? Insya Allah. Oke, siap. Sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tentu kita niatkan ya karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga pastikan kita sudah siap bersedia ya dalam mencatat ya, mendengarkan. Jadi jangan sampai ada yang ketiduran ya. Biasanya kalau kajian online itu tiba-tiba tidur udah sampai sore gitu. Baik, sebelum kita mulai mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, langsung saja kepada Mbak Rini yang insya Allah akan menemani Ibu Winnie Devina selama 2 jam ke depan. 1 jam ke depan ya. Silakan Mbak Rini, tafadhol masykurah. Baik, terima kasih Mas Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Udah ada 17 juta orang ya yang bergabung di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih. Nih dari mana saja Ibu dan Bapak yang sudah bergabung hari ini? Saya dari Bandung. Assalamualaikum Teh Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kita sudah kedatangan Teh Winnie di sini ya. Teh Winnie sudah ada nih. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Masya Allah. Apa kabar Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, kayaknya udah siap dan semangat banget nih ya. Iya. Mesti semangat dong. Iya dong, masih pagi tuh harus semangat. Baik, untuk mengefektifkan waktu, sebelum kita mempersilahkan Teh Winnie untuk menyampaikan materinya, kita kenalan dulu nih sama Teh Winnie. Saya bacakan dulu.
biodata beliau. Beliau adalah Weni Devina, seorang owner dari Long Sleeve Hijab, Zodiac Store, sama Income Event gitu. Dan penyelenggara pameran hijab terbesar di Jateng, yaitu Hijab Morfosa dan Urban Muslim Fest. Masya Allah, ini ternyata bisnisnya banyak ya Teh. Luar biasa. Dan beliau juga aktif dalam beberapa komunitas, yaitu Komite Divisi Islamic Studies Jogja Muslim Planner atau JMP. Terus beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden JMP 2017 sampai 2019, juga Komite Sekolah SMP Al-Azhar 26 pada tahun 2018 sampai 2021. Dan Komite SD Asyidik 2017 sampai saat ini. Dan sekarang juga masih aktif di Majelis Ilmu Kajian Poso Kuning dan Kajian Jannah Family. Masya Allah, selain bisnisnya banyak, komunitasnya juga banyak. Sesuai nih dengan tema gitu ya. Mau share tentang ilmu muamalah di komunitas. Gitu. Langsung saja kepada Teh Winnie, kita persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini dikasih kesempatan sebenarnya sama Ustaz Firly untuk ngisi di kelas bisyarah, dan insya Allah semoga dengan saya yang fakir ilmu ini bisa memberi sedikit pengalaman saya selama beberapa tahun belakangan ini untuk menginisiasi kelas-kelas muamalah bisnis di komunitas-komunitas yang saya tergabung di dalamnya. Baik, kita mulai aja langsung ya. Silahkan next aja. Oke, mungkin ini tadi sedikit Mbak Rini sudah menjelaskan siapa saya, tapi mungkin ini saya ngasih latar belakang pendidikan saya. Saya sama sekali bukan dari latar belakang manajemen bisnis atau sejenisnya, tapi saya sarjana komunikasi dari Universitas Pajajaran, dan sebelumnya saya juga kuliah di D3 Public Relation di UGM. Kemudian saat ini usaha yang dijalankan ada 3, yaitu Long Sleeve Hijab dari 2012, tentang fashion muslimah, kemudian juga Income Event dari 2005 ya, sekitar 2005-2004, kemudian yang terakhir adalah Zodiac Store. Ini yang 3 bisnis yang sekarang running ya. Oh ya, sama satu lagi cari tukang gitu. Jadi selama pandemi ini sebenarnya banyak sekali bisnis yang dicoba, tapi qadarullah hari ini itu yang masih dijalankan begitu. Silahkan next. Slide-nya mungkin Mas. Oke. Ya, jadi quote-nya ini ada sedikit sebelum kita mulai. Ada quote yang mungkin ingin menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan ya, bahwa modal bisnis yang pertama itu bukan uang, cuan, bukan gelar, bukan skill, dan modal sebenarnya adalah ilmu. Jadi seringkali orang tuh memulai bisnis, itu yang pertama dipikirkan adalah modal saya tuh dari mana ya? Modal yang dimaksud adalah uang. Saya nggak punya modal misalnya, saya nggak punya uang, tapi saya ingin memulai bisnis gitu. Nah itu yang sering dipikirkan pertama. Kemudian atau yang kedua adalah skill. Jadi misalnya saya ingin memulai bisnis hijab, skill apa sih sebenarnya yang harus saya kuasai, misalnya apakah manajemen bisnis atau misalnya menjahit atau apa. Jadi skill-skill yang kita fokus sebenarnya di awal ketika memulai bisnis. Nah jarang sekali orang ketika memulai bisnis itu sebenarnya berpikir kira-kira ilmu agamanya tuh apa ya, syariatnya tuh seperti apa ya kalau misalnya mau berbisnis itu gitu. Nah itu yang seringkali dan umum sekali dilakukan orang gitu ya ketika mulai bisnis adalah ada ide bisnis, kemudian bagaimana sih sebenarnya cara mendapatkan modalnya, yaitu modal uang, skill dan sebagainya gitu. Jadi mungkin kita mencoba merubah gitu ya fokus kita ke kenapa kita tidak memulai bisnis dengan cara mengetahui dulu ilmunya gitu. Nah sekarang kemudian saya mau tanya ke teman-teman gitu,
sudah berapa lama menjalankan bisnis? Mungkin bisa di chat, mungkin di sini ada yang hadir di sini pengusaha atau ingin memulai usaha gitu, mungkin bisa jawab ya. Ada teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, sudah berapa lama ya memulai bisnisnya? Ada yang mau share? Silahkan di kolom komentar. Atau belum berbisnis? Atau ada, ini malu-malu nggak ada yang mau jawab nih. 6 bulan, oh Masya Allah, 6 bulan ya. Ada yang mungkin juga sudah bertahun-tahun ya. Ada yang mungkin baru beberapa bulan, baru memulai bisnisnya dan sudah berjalan, tapi belum membangun bisnis. Masya Allah. Ibu Nurlaila. Oke, mungkin ada lagi yang lain yang ingin share berapa lama sudah menjalankan bisnisnya? Sudah 6 tahun, Masya Allah. Mbak Raihana ini brandnya udah luar biasa loh, saya udah denger loh. Ternyata, oh kayaknya pemilik brand ini ya. Saya baru-baru aja. Oke, Masya Allah udah 6 tahun. Kemudian dari siapa lagi? Baru mulai. Oke, baru mau mulai tapi takut. Wah, ini ada yang bisnis sampingannya wedding organizer. Ini Masya Allah nih ya. Ini juga yang menarik banget. Kebetulan saya juga di O juga, tapi lebih banyak mengurus untuk corporate event ya, lebih banyak di situ, bukan di weddingnya gitu. Tuh, oke. Kemudian ini mungkin digeser slide-nya. Bisa minta tolong 2 kali. Sekali lagi. Oke. Nah, kemudian oh Masya Allah, ini ada dari Mas Haris ya, WO Syari, yaitu itu keren banget Masya Allah. Nah oke, sekarang kita balik lagi ke materi. Ini 5 kesadaran yang sebenarnya kita harus paham sebagai pengusaha. 1, sadar kalau kita tuh butuh ilmu syar'i. Nah itu yang seperti dari awal tadi saya sampaikan bahwa ketika orang memulai untuk bisnis yang kepikiran modal, sebenarnya modal kita adalah ilmu gitu. Dan ilmu syar'i itu syariat tentang muamalah itu Masya Allah sekali ya. Sangat membantu kita untuk tidak menzolimi orang lain dan orang lain menzolimi kita, menekan kesempatan-kesempatan dari tertipu dan sebagainya gitu ya. Jadi insya Allah manfaat dan juga penuh keberkahan. Kemudian yang kedua, sadar harus mendapat harta yang halal. Nah, mungkin kalau misalnya selama ini yang dilihat adalah kita tidak menjual barang-barang yang haram. Ya barang-barang yang haram ya, mungkin bisa nyambung ke yang ketiga tentang sadar haram itu harus ditinggalkan ya. Jadi sebenarnya gitu, ketika kita sebagai pengusaha kita tahu bahwa sebenarnya yang kita jual itu adalah yang bukan yang ada materi haramnya, atau juga yang tidak berhubungan dengan bisnis-bisnis yang haram gitu. Misalnya suplai daging babi ke restoran gitu. Nah, itu kan juga ya kita tidak mengkonsumsi gitu ya, tapi kan kita ada keberlangsungan bisnis lain yang kita support dari bisnis kita, misalnya seperti itu. Nah, jadi kesadaran kita untuk mendapatkan harta yang halal, yang akan misalnya kalau laki-laki memberikan nafkah untuk anak istrinya, itu tentu jadi harus kita harus aware gitu ya, harus sadar, oh ini harta yang halal, oh ini yang haram yang harus ditinggalkan gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bahwa sadar semua hasil karena karunia Allah. Nah seringkali kalau misalnya jadi pengusaha itu memang mengejar yang namanya sukses gitu ya. Jadi misalnya kita melihat kesuksesan orang-orang gitu ya, yang misalnya rumahnya jadi sekian karena menjalankan bisnis ini, bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya. Kita melihat kesuksesan itu bentuknya materi sekali gitu, dan kita pengusaha tuh berlomba seperti itu untuk mencapai kesuksesan seperti itu. Nah, kemudian ketika kesuksesan itu didapat, kita lupa gitu sebenarnya yang memberi itu siapa, yang menyebabkan kita sukses itu siapa gitu. Seringkali itu hanya karunia Allah, titipan Allah gitu. Jadi ketika kita tuh memang jatahnya di dunia itu hanya ikhtiar. Ketika hasil itu didapat tuh tidak bisa disandarkan kepada oh ini karena saya bekerja keras, karena saya
ikhtiar yang luar biasa karena saya sudah bersedekah sekian dan sekian misalnya dan sebagainya gitu. Jadi itu benar-benar yang harus makanya kenapa ya masuk surga itu lebih banyak pintunya untuk pengusaha gitu ya, untuk pedagang gitu, karena memang luar biasa gitu. Jadi pengusaha itu benar-benar apa ya, diuji sekali hatinya, tawakal ilallahnya gitu, benar-benar bergantung pada Allah, benar-benar memusatkan semua aktivitasnya itu hanya karena Allah, karena memang tempat bergantungnya itu emang mungkin pengalaman ya teman-teman yang sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis itu bagaimana turun naik bisnis itu yang luar biasa sekali. Jadi ketika pun naik rasanya mungkin apa ya, lebih banyak bersyukur gitu ya, karena memang tidak mudah juga dan juga ya itu tidak bisa disandarkan pada ya kalau bukan karena bantuan Allah nggak akan sampai seperti ini begitu ya, akan kerasanya akan seperti itu gitu. Itu jadi kesadaran-kesadaran yang harus dari awal dibangun bahwa oh masya Allah saya melakukan ini karena Allah gitu ya, sampai kemudian kita sukses pun itu karena Allah. Kemudian yang kelima, sadar bahwa kejatuhan bisnis itu bisa jadi karena maksiat yang dilakukan. Nah jadi seringkali bisnis itu ketika jatuh itu luar biasa ya, jatuh itu bisa jadi karena kerugian secara misalnya sekian banyak gitu ya, atau kemudian tiba-tiba bangkrut, ditipu dan sebagainya gitu. Dan itu Masya Allah bahwa harusnya menambah keimanan kita gitu, karena kita sadar bahwa oh ini pasti ada hal-hal yang dari diri kita yang harus diperbaiki, menjadi ujian kita gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi mungkin ini 5 kesadaran yang mungkin kita sebagai pengusaha atau teman-teman yang mungkin juga ingin memulai, Bapak Ibu yang ingin memulai usahanya, mungkin mencoba start dari kita harus sadar dari awal bahwa ini jadi pijakan kita gitu. Oke, next. Ya, kemudian kalau ini sedikit cerita pengalaman bahwa mungkin diperlukan hijrah bisnis ya teman-teman, nggak cuma sekedar mungkin kalau misalnya muslimah itu hijrahnya kan salah satunya adalah misalnya menutup aurat gitu. Kemudian hijrah itu macam-macam ya sebenarnya ya. Kalau saya mungkin ada sekarang ada komunitas ex-bank gitu ya yang keluar dari bank-bank konvensional gitu ya, atau bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan lain gitu yang kemudian juga berani berhijrah gitu untuk kemudian mencari rezeki yang halal yang Allah ridho gitu. Jadi hijrah bisnis pun juga misalnya ini ada teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya bertahun-tahun sekian bulan gitu, kemudian memang selama ini dijalankan juga dulu startnya cuman yang penting saya pengen bisnis, saya mau bisnis, jalan gitu ya. Tapi kemudian kan setelah itu, sekarang tuh kita jadi paham gitu, oh ternyata nggak semudah itu loh menjalankan bisnis gitu, ada ilmu-ilmunya gitu, yang ternyata Masya Allah manfaat banget gitu loh. Kalau misalnya mengetahui tentang akad bisnis, kemudian aturan-aturannya gitu, implikasinya seperti apa dari satu akad ke akad yang lain gitu. Harus kemudian berubah gitu. Jadi misalnya yang dulu misalnya ya, simpelnya dulu misalnya pakai sistem dropship gitu. Dropship itu seperti apa sih yang share itu seperti apa? Oh ternyata caranya seperti ini. Kenapa sih harus gini misalnya? Oh supaya tidak ada pihak yang dizalimi gitu. Seperti itu. Nah itu adalah contoh-contoh yang mungkin sering terjadi ya. Kita sudah menjalankan bisnis tapi nggak paham syariatnya seperti apa. Yuk kita hijrah gitu. Saya pun merasakan ketika hijrah memang tidak mudah gitu ya. Maksudnya tuh karena ada banyak yang oh ini ternyata nggak boleh jualan. Waktu itu sempat suami juga menjalankan bisnis apa namanya tuh makanan begitu, kemudian juga ternyata pakai fasilitas umum gitu ya di pinggir jalan gitu. Nah itu kan kalau menurut syariat wah itu nggak bisa gitu karena itu jalan negara, jalan umum gitu, tidak bisa kita misalnya jualan di tempat-tempat seperti itu. Kecuali misalnya di emperan toko A yang di situ tanahnya toko A, kita bayar ke toko A misalnya gitu ya, seperti itu. Nah hal-hal yang sepele kayak gitu kan banyak ditemuin karena memang tidak populer gitu kan. Jadi kalau misalnya
Kalau mau hijrah memang diniatkan, oke, saya mau berubah pelan-pelan ya, walaupun misalnya ini mungkin ada ibu-ibu juga di sini, teman-teman yang menjalankan bisnisnya perempuan ya, istrinya gitu. Kemudian suaminya juga mungkin belum belum paham juga, yuk dipahamkan bersama gitu. Makanya enaknya adalah sama-sama belajar bareng gitu ya, suami istri belajar bareng, misalnya memang menjalankan bisnis dua-duanya gitu, jadi bisa paham bareng. Oke, next. Oke. Nah ini proses yang saya jalankan ya. Jadi pertama ketika paham pada waktu itu sebenarnya belajarnya sebenarnya nggak sendiri gitu. Jadi memang waktu itu karena di komunitas di Jogja Muslimahpreneur itu kan isinya sekitar kalau sampai sekarang mungkin sekitar 500-an ya anggotanya. Itu tuh kita di situ awalnya belajar tentang ilmu-ilmu bisnis biasa. Itu jadi kayak misalnya optimasi Instagram, terus kemudian pengelolaan keuangan bisnis, dan lain sebagainya ya. Nah, terus kemudian berjalannya waktu, kemudian ada kebutuhan untuk belajar yang share itu seperti apa gitu, karena ada banyak wacana waktu itu misalnya kayak dropship tuh gimana sih yang benar? Nah, itu kebingungan itu yang akhirnya membuat kami mencari guru gitu untuk membantu itu ya. Nah, kemudian dari hasil belajar itu, alhamdulillah, qadarullah dipertemukan dengan untuk kesekian kali ya setelah kami mencoba beberapa guru, ketemu dengan Ustaz Firly dari Bisyarah, dan kemudian ini saya nggak promosi tentang Bisyarah ini banget ya gitu ya, tapi alhamdulillah itu yang pengalaman yang saya jalankan gitu ya, saya rasakan. Jadi waktu itu memang ingin membuat satu kelas yang berkesinambungan, jadi kelas bisnis, karena selama ini kan kita pengen itu belajar bisnisnya setengah-setengah gitu. Oh, lagi pengen belajar tentang MLM, kita undang guru. Tentang imani dong, ini kayaknya banyak banget nih imani, boleh nggak sih sebenarnya di Islam gitu, baru undang guru gitu. Nah, kemudian ketemu dengan Ustadz Firly ini, akhirnya diputuskan bahwa belajarnya itu pengennya sinambungan deh dari A sampai Z kalau bisa gitu kan, atau yang utama dulu yang mana nih gitu. Dengan keterbatasan waktu beliau, waktu kami gitu, akhirnya diputuskan selama sebulan 2 kali pertemuan membahas secara berkesinambungan akad-akad dalam muamalah bisnis gitu. Jadi dari awal misalnya tentang konsep harta, halal haram seperti apa, terus kemudian riba itu seperti apa, utang, sampai kemudian hukum kalau makelar, samsara itu seperti apa, kemudian jualah dan sebagainya gitu ya, sampai yang kontemporer seperti imani gitu, atau tentang akad-akad yang ada di online shop ya biasanya ya, karena kebetulan di Jogja Muslimahpreneur itu juga banyak sekali memang pedagang yang online shop. Nah, itu kemudian dari praktek, setelah belajar kami coba praktek. Nah, pada saat itu sebenarnya belajar tuh kami udah selesai tuh satu sesi sekitar 15 kali pertemuan 10 kali pertemuan sudah selesai. Terus ternyata dari 10 kali pertemuan itu yang kami pahami adalah kami baru mengenal istilah-istilah dalam muamalah bisnis. Mungkin teman-teman ada yang mungkin baru mengenal istilah akad salam, istisna, kemudian samsoroh dan sebagainya gitu. Ketika baru pertama kali dengar dan ketika di sesi awal kami bikin kelas yang bersilabus itu, awalnya iya aja gitu. Oke, kita paham mengenal istilah-istilahnya. Lalu kemudian ketika ketemu kasus bingung gitu, karena ketika ketemu kasus ternyata nggak semuanya itu ya, kok membingungkan ya gitu. Dan akhirnya diputuskan kami tuh remedi gitu, satu kelas tuh remedi, udah kita ulangi bareng lagi dari awal sampai akhir lagi 15 kali pertemuan. Dan kita buka kelas waktu itu, kebetulan kita buka kelas suami istri ya, ada beberapa yang memang ikut memang pasangan gitu. Jadi alhamdulillah itu kebetulan mandiri saya sama beberapa teman di luar komunitas Jogja Muslimahpreneur. Nah, dari situ kemudian
kadang hasil dari kelas kan kami share di sosmed gitu ya. Nah dari situ ada beberapa teman yang misalnya memang membutuhkan kok ternyata ini yang saya butuhkan misalnya gitu, gimana caranya? Karena saya bukan ustazah gitu, jadi saya juga hati-hatilah itu menjawabnya sepanjang yang saya paham, yang saya bisa. Tapi kemudian kalau misalnya memang saya tidak paham, pasti akan saya serahkan sama ustadz aja gitu, supaya memang tidak salah jawabannya ya, karena memang mesti hati-hati kalau nggak paham ya saya nggak mau so tahu aja gitu. Nah, akhirnya dari situ ada banyak komunitas-komunitas lain, teman-teman saya yang di komunitas lain yang ingin belajar juga. Ternyata Masya Allah, ketertarikan untuk belajar muamalah ini luar biasa gitu. Seperti itu. Silakan mungkin next. Nah, kendalanya untuk belajar ini memang satu, yang pertama adalah kesulitan untuk mencari guru gitu, karena tidak banyak ustadz yang memang paham tentang muamalah bisnis, maksudnya dengan detail, dengan apalagi dengan kondisi di lapangan seperti apa gitu, dengan isu-isu kontemporernya seperti apa gitu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan pada waktu itu untuk belajar dengan Ustaz Firly yang memang juga mendalami tentang ilmu muamalah bisnis ini. Lalu kemudian kesulitan lainnya adalah karena ilmu ini tidak populer gitu ya. Maksudnya orang masih awam lah gitu dengan ilmu ini, kayak misalnya MLM itu seperti apa sih, halal haram gitu, boleh nggak sih sebenarnya mengkonsumsi produk MLM, boleh nggak sih jadi anggotanya, boleh seperti itu. Jadi memang apa ya, kalau bisa dikatakan ketika kita berhadapan dengan orang yang memang nggak paham atau tidak belajar gitu, jadi akhirnya kita akan dianggap kaku. Gitu banget sih misalnya, syirkah mau collab ya, sekarang tuh lagi sering tuh tentang kolaborasi brand X dengan brand X, boleh nggak sih, gimana caranya ya gitu kan, yang syar'i seperti apa supaya nggak zolim misalnya. Nah itu kan akhirnya kalau udah pernah belajar tentang akad muamalah bisnis akan tahu gitu, jadi misalnya harus sama-sama ngeluarin modal gitu, terserah modalnya mau modal uang atau modal bangunan atau apa misalnya gitu, seperti itu. Nanti ada bagi untung nggak, ada bagi rugi nggak gitu kan, karena ada juga yang misalnya terjebaknya misalnya syirkah tapi bagi untung iya, bagi rugi nggak mau gitu kan. Nah hal-hal seperti itu yang juga kemudian akhirnya kita paham, ya Masya Allah ya gitu, Allah tuh udah kasih syariat yang sebegini lengkapnya gitu, kalau misalnya kita tidak belajar kita yang rugi gitu, apalagi kita pelaku-pelaku bisnis gitu yang memang harusnya paham dan akhirnya jadi manfaat buat kita, seperti itu. Kemudian banyak aturan ya, sehingga aku tadi sudah disampaikan, dan juga aneh karena tidak populer itu ya. Jadi karena yang salah itu lebih banyak, lebih populer dibandingkan dengan syariat yang benar. Gitu. Next. Nah kemudian solusinya apa, adalah berjamaah, itu lebih gampang. Jadi teman-teman saya itu karena kami belajar di satu kelas yang sama, jadi seperti membuat pasar baru gitu ya sebenarnya, pasar baru kayak di Bandung ya. Jadi satu apa ya, kawasan gitu, pertemanan yang akhirnya kita bisa, oke, saya mau jual ini gimana ya caranya gitu, seperti ini bisa dibantu. Saya mau just tip-nya ke teman saya yang ini aja deh gitu, misalnya seperti itu, karena mereka udah paham, dan akhirnya menyebar sih alhamdulillah, bahwa semangat untuk memperhatikan halal haram ini kan pada akhirnya kan bisa apa ya, tersebar gitu, karena teman-teman ini juga mungkin ikut menyebarkan di sosmed, kemudian info di mana gitu ya, misalnya yang syar'i seperti ini gitu kan, kemudian akhirnya belajar. Itu memudahkan sebenarnya untuk kemudian kita juga bermuamalah dengan apa ya, lingkungan sekitar kita yang memang sudah belajar juga. Tapi jangan lupa bahwa buat yang belum belajar bukan berarti kita tidak bisa bermuamalah dengan mereka gitu. Kita bisa kok gitu ya, dengan cara-cara yang insya Allah mereka pahami juga gitu, karena muamalah ini sebenarnya bukan ilmu yang juga susah untuk dipelajari gitu. Tidak dianggap susah karena memang tidak populer aja sih sebenarnya, seperti itu. Next, udah ya, selesai. Oke. Nah ini ide-ide saya sebenarnya sih.
ada satu yang kalau misalnya setelah saya belajar di muamalah bisnis ini, akhirnya tuh menganggap bahwa sebenarnya bisnis ini luar biasa, ilmu ini luar biasa sekali gitu ya, bahwa bukan hanya pebisnis yang butuh, bukan hanya ibu rumah tangga yang butuh, karena yang bermuamalah, yang jual beli kan nggak cuma pebisnis aja, tapi pembelinya juga bermuamalah gitu. Jadi harus paham juga kan gitu. Nah, tapi juga ada satu cita-cita sebenarnya sih yang dari dulu juga saya selalu sampaikan ke Ustadz Firly gitu. Ustadz, ini gimana sih coba bikin project gitu untuk mahasiswa gitu, karena mereka akan menjadi penerus gitu kan. Mereka yang akan cari nafkah nih habis selesai kuliah, selesai sekolah gitu ya, pemuda-pemuda, pemudi ini kan mereka akan cari nafkah gitu. Kalau mereka akhirnya ex-bank itu adalah orang-orang yang isinya keluar dari bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga keuangan konvensional, kemudian ada sekian banyak berbondong-bondong mahasiswa, pemuda-pemuda ini yang masuk ke bank-bank itu lagi gitu, karena mereka nggak paham tentang halal haram harta gitu. Jadi sebenarnya ada tanggung jawab yang luar biasa gitu ya. Misalnya kita punya keponakan, punya anak gitu yang mungkin mereka usia-usia sedang mencari kerja dan kemudian akhirnya terjebak kerja di bank, itu sangat disayangkan sekali. Atau lembaga-lembaga lembaga keuangan yang konvensional, atau mungkin mereka terjebak di kegiatan-kegiatan muamalah yang tidak tepat, yang haram gitu. Jadi kan sayang gitu ya, terlambat gitu, kayak udah kejebur dulu baru keluar gitu kan. Mending jangan kejebur dulu, jangan kotor-kotoran dulu deh gitu kalau bisa gitu. Nah, ini semoga Ustaz Firly mendengar, atau mungkin teman-teman dari Bisyarah bisa membuat satu kelas yang untuk mahasiswa atau pelajar atau pemuda-pemudi ini, insya Allah pasti manfaat banget buat mereka gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya jangan lupa, mungkin buat teman-teman di sini, belajar kan nggak mungkin kita akan berhenti belajar gitu ya. Saat ini saya walaupun di kelas Ustaz Firly sudah 2 kali ikut kelas yang bersilabus itu, dan alhamdulillah Allah izinkan lagi untuk saat ini juga ikut di kelas lain tentang muamalah bisnis juga, dengan akad-akad yang belum pernah saya dapat di Ustaz Firly juga. Ada sekitar 20-an judul, dan itu Masya Allah, saya pikir itu aja kadang diulang lagi dengan materi yang sama dari Ustaz Firly. Kadang masih bingung gitu ya ketika ada kasus yang mungkin berbeda atau bagaimana gitu, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin penjelasan dari saya. Jazakumullah khairan katsira untuk Bisyarah ID yang sudah membuat kelas ini, dan juga Ustaz Firly yang sudah mengundang saya untuk sharing di sini. Baik, alhamdulillah, Masya Allah ya, dapat insight banget nih dari Teh ini gitu ya, bahwa belajar muamalah itu enggak seribet yang kita bayangin ya Teh. Kan biasanya kalau kita mikir, waduh kalau buat belajar muamalah tuh berat banget gitu ya. Nah, ini muncul nih pertanyaan, kan biasanya mungkin ada kegalauan gitu ya di tengah seorang pebisnis gitu, ketika sudah tahu bisnisnya itu nggak sesuai syariat gitu, tapi masih ragu untuk move on. Nah itu gimana Teh? Orang tuh berproses beda-beda ya. Jadi ada yang memang langsung berproses, berhenti dan mengganti dengan cara yang sesuai syariat gitu. Misalnya saya ingat dulu cerita Teteh Khadijah ya, Peggy Melati Sukma, itu dulu dari kisahnya kan beliau dulu punya kegiatan-kegiatan bisnis yang tidak sesuai syariat karena menjual barang-barang haram gitu. Nah, ketika dia hijrah itu langsung dihentikan gitu. Dan Masya Allah, saya juga ada ya keberanian seperti itu gitu. Nah, kita mungkin ada yang seberani itu, tapi juga ada yang mungkin saya nggak seberani itu, saya mungkin butuh pegangan yang lain dulu, butuh bisnis yang lain dulu untuk pindah dan sebagainya gitu. Bismillah gitu, diniatkan hijrah ya, jadi Allah mudahkan gitu jalannya gitu. Apapun mungkin cepat, mungkin lambat gitu, tapi kita benar-benar berikhtiar untuk meninggalkan yang haram gitu sebenarnya. Seperti itu.
saya juga berproses, Mbak. Jadi dalam bisnis saya ada banyak mungkin akad-akad yang tidak sesuai awalnya kan, tapi kita perbaiki gitu. Insya Allah ketika udah paham, udah belajar gitu, jadi ada niat, oh iya ya kan nggak sesuai ya kan, hatinya gitu kan, fitrah kita kan kalau tahu salah kan rasanya nggak enak ya gitu. Masa mau diterusin sih? Nah, kalau ketika susah tuh udah minta Allah tuh, minta tolong deh ini dimudahkan gitu. Ini bisa berubah dan alhamdulillah tuh Allah mudahkan dengan segala jalannya. Misalnya seperti misalnya nggak suka ya gitu kan, kalau misalnya di dunia event itu kadang ada, kalau dengan perusahaan-perusahaan besar atau misalnya lembaga-lembaga gitu kan ada misalnya apa ya, kayak sogokan ya gitu istilahnya ya, sogokan atau dipaksa untuk menyogok misalnya gitu kan. Dan ketika kita berikhtiar, aduh saya berniat nggak pengen gitu, nggak enak gitu rasanya ya ngasih kayak gini gitu, uang kok pegawai kita kasih, kan nggak boleh gitu dikasih gratifikasi gitu kan, mau pegawai pemerintah, pegawai manapun gitu, karyawan gitu. Nah seperti itu kemudian Allah mudahkan, misalnya oh nggak pernah ketemu klien yang gitu lagi, misalnya seperti itu. Nah hijrah-hijrah kayak gitu pokoknya diniatkan aja sebenarnya. Insya Allah. Berarti harus kuat di niatnya dulu ya Teh. Jelas dong, insya Allah dimudahkan ya, dan ikhtiar tentunya pasti ya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya mungkin ada kegalauan-kegalauan lain juga yang ingin di-share ataupun yang ditanyakan ke Teh Winnie, silahkan. Mau via chat di Zoom ataupun mau on cam juga dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Sudah ada? Wah, sepertinya sudah paham semua nih apa ya. Udah banyak insight yang didapat nih. Alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman mungkin bisa ya, kalau misalnya saat ini sudah belajar, mungkin next-nya adalah teman-teman mungkin bisa menebarkan ilmunya ya, ilmu muamalah bisnisnya gitu ke keluarga, mungkin juga ke komunitasnya, kemudian atau bikin kelas ya, mungkin bikin kelas-kelas gitu kan. Insya Allah tuh bisyarah tuh bisa ya kan, bikin kelas nih gitu dengan komunitas saya misalnya seperti ini gitu, dengan jadwal sekian misalnya sekian jam sepekan misalnya gitu. Insya Allah jadi lebih mudah kita buat bermuamalah, karena ya itu tadi yang tadi saya sampaikan, berjamaah gitu, kayak lebih enak lah insya Allah. Insya Allah, ya. Bisalah juga punya beberapa kelas. Oh ya, saya juga mau infoin kelasnya yang akan dibuka oleh Bisyarah ID. Terus tolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mau infoin dulu nih, Bisyarah ID akan mengadakan seminar web ya, kuliah manajer marketing. Jadi saya tampilkan dulu. Nih, jadi Bisyarah ID insya Allah akan mengadakan kuliah manajer marketing yang untuk mencetak leader marketing yang amanah dan profesional. Jadi kalau tadi sudah kita belajar muamalah gitu ya, kemudian kita juga belajar sunatullah bisnis lainnya gitu, untuk semakin improve ya bisnis kita. Jadi kita terus mencari gitu ya, dan terus belajar bagaimana sih sebenarnya untuk menjadi manajer marketing itu sendiri, karena memang di satu sisi kadang kita pengusaha gitu sudah meng-hire gitu, atau kita sudah berusaha untuk buka atau menggunakan juga jasa seperti loker gitu ya, atau Jogja Carry dan segala macamnya. Nah, tetapi ternyata susah gitu kita untuk mendapatkan manajer yang sesuai standar gitu ya, karena ternyata untuk menjadi manajer itu tidak mudah, untuk menjual produk itu tidak semudah yang kita bayangin gitu. Nah, maka di sini Bisyarah ID akan membuka kuliah manajer marketing selama
satu semester selama 6 bulan, insya Allah, yang akan membahas 4 level, gitu ya, 5 level materi, gitu. Ini beberapa materinya nanti akan dibedah langsung oleh Coach Rendra, gitu ya, salah satu orang yang expert di bidang marketing, gitu. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini kita juga bisa sama-sama membongkar bagaimana sih rahasia, gitu ya, untuk menjadi manajer marketing atau leader marketing yang handal tersebut, gitu. Untuk info lebih lanjutnya, nah investasinya adalah senilai 550.000 untuk 1 kali pembayaran, tapi untuk Bapak Ibu yang hadir di Jumat Berbagi kali ini dapat harga early bird, gitu ya, 499, bisa nantinya hubungi admin Bisyaro ID untuk mendapatkan promo early bird ini. Begitu. Jadi untuk kita terus bisa bertahan, gitu ya, di tengah banyaknya bisnis pada saat ini, maka kita harus terus belajar, gitu ya, mengupgrade seperti kata Teh Winnie tadi, harus terus belajar, jangan pernah bosan, gitu ya, karena ilmu itu harus senantiasa dicari, ilmu itu harus senantiasa diupdate, begitu. Baik, kita lanjutkan kembali. Wah, di sini ada materinya mantap. Masya Allah, luar biasa. Materi yang singkat, padat, dan berbobot ya, Teh. Masya Allah. Masya Allah. Di sini silahkan Bapak Ibu, mungkin sudah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Teh Winnie. Siapa itu? Orang mana kita? Pak Surya. Enggak, belum. Silahkan yang mau sharing tentang bisnisnya, dipersilahkan. Wah, ini malu-malu nih Bapak Ibunya untuk nanya sama Teh ini. Jangan malu-malu. Mumpung masih ada Teh Winnie-nya di sini, jadi kita bisa sharing-sharing sama Teh Winnie. Sudah adakah? Wah, baik. Sepertinya Bapak Ibu punya masih malu-malu nih buat nanya. Mungkin jangan malu-malu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin di sini yang ikut join di sini yang mungkin sudah punya usaha, apakah sudah belajar atau sudah pernah ikut kelas muamalah bisnis apa belum? Mungkin bisa di chat di kolom komentar gitu. Karena sebenarnya juga saya ini kecil-kecilan aja ya, survei kecil-kecilan gitu. Pengalaman, mungkin Bapak Ibu di sini Masya Allah ya, ikut join di kelasnya Bisyaro itu pasti saya lihat banyak banget gitu yang ikut, yang rajin gitu kan, dengan materi-materi yang luar biasa gitu. Nah, itu Masya Allah Bapak Ibu semua tuh orang-orang yang terpilih menurut saya untuk bisa dapat ilmu yang luar biasa gitu. Apalagi misalnya memang sudah menjalankan bisnis gitu dan mau belajar tentang ilmu muamalah bisnis, maksudnya sesuai syariat Islam gitu. Karena seringkali orang tuh kalau misalnya kelas-kelas yang scale up gitu ya, atau banyak lah gitu, kelas-kelas bisnis itu kan bisa sampai kelasnya jauh lebih mahal gitu kan, bisa jutaan dan orangnya bisa ribuan gitu, Masya Allah. Nah, harusnya kelas-kelas muamalah bisnis ini yang sesuai syariat ini harusnya jauh lebih rame gitu. Harapannya bisa begitu. Jadi kalau misalnya kelas-kelasnya Bisyarah rame tuh Masya Allah, saya pikir
itu apa ya, hidayah Allah, rezeki Allah yang Allah kasih ke Bapak Ibu semua gitu buat dapat ilmu yang syar'i gitu. Jadi saya karena ya gitu pengalaman ya di komunitas nggak semuanya mau belajar gitu, belajar tentang syariat bisnis gitu ya, syariat dalam dagang gitu, karena mungkin masih mikirnya apa ya manfaatnya gitu, manfaatnya buat saya apa ya gitu, kadang kan masih orang mikirnya gitu, gampang lah dipelajari, gampang nanti nanya ini gitu, misalnya seperti itu. Karena sebenarnya kalau mau dipelajari dengan silabus lebih enak gitu, karena yang kita satu bisnis aja, misalnya kayak bisnis hijab saya gitu, ada banyak sebenarnya yang kemudian pernah pakai akad syirkah, pernah pakai akad samsaroh gitu kan ya, atau pernah juga pakai akad apa ya, yang lain-lain gitu. Jadi ketika tahu gitu jadi lebih gampang gitu. Oh iya kayaknya lebih enak pakai ini. Kemudian pakai bisnis yang lain, bisnis jual beli properti gitu kan, itu juga pernah dijalankan. Oh pakai apa ya, makelar ya, tapi boleh nggak ya gitu kalau misalnya makelarnya naikin harga sendiri tanpa pengetahuan yang punya, atau harus sepakat nih sama yang punya misalnya gitu kan. Jual beli kayak gitu kan luar biasa gitu ya, banyak banget, apalagi sekarang e-money gitu. Boleh nggak sih gitu misalnya pakai GoPay, ternyata kalau pakai GoPay dapat diskon sekian gitu, boleh nggak gitu diskonnya diambil, boleh nggak pakai GoPay misalnya gitu kan. Kalau misalnya dan banyak lagi lah gitu, apalagi sekarang kontemporer tuh luar biasa ya gitu kan, jadi emang butuh gitu teman-teman untuk belajar gitu. Belajar tipis-tipis nggak apa-apa gitu, lebih baik lagi kalau misalnya bersilabus gitu dan bisyarah, jadi masya Allah kelas-kelasnya banyak banget lengkap. Baik. Ini udah ada pertanyaan nih Teh Oh iya, di chat group oke. dari Bare. Oh, Mau Mbak tanya, oh iya nih, mau tanya Teh, untuk penentuan segmen pasar bisnis Teteh gimana? Cara tepat pemilihan segmen pasar, misalnya dicontohkan brand long sleeve hijab, gitu. Oke, Mbak Rehana nih kayaknya dia lebih jago dari saya. Bisnisnya udah lebih besar, Mbak Rai. Jadi saya harusnya bertanya ke Mbak Rai. Kalau misalnya saya sih segmennya selama ini memang lebih ke sesuai apa ya, yang lebih penentukannya tuh karena saya dengan range harga sekian kira-kira yang lebih tepat ke mana gitu segmennya gitu. Jadi saya dari penentuan harga sih sebenarnya menentukan segmen saya gitu. Tapi ini malam ya saya nggak terlalu memahami tentang ilmu itu gitu sebenarnya. Tapi yang itu yang pengalaman saya gitu dari situ. Kemudian kalau secara umur mungkin karena biasanya kita tuh menentukan umur karena dari kitanya sendiri gitu kan, lebih gampang gitu karena kita tahu karakternya kita seperti umur kita itu seperti apa gitu. Jadi ketika kita tahu karakternya yang kita jalankan, kita akan tahu gitu kebutuhan mereka apa, kemudian kalau mungkin ini start bisnis ya, kebutuhannya seperti apa, karakternya seperti apa, mereka obrolannya akan seperti apa, komunitas mereka akan seperti apa gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika jadi kan makanya kenapa gitu ada pemain-pemain bisnis misalnya yang umurnya 20 tahun. Dia akan mengambil segmen 20-an tahun gitu. Kemudian ada juga ibu-ibu nih gitu. Teman-teman saya juga ada yang umur 40 tahun, 45, dia juga mau mulai bisnis hijab. Segmennya dia seperti itu gitu, sesuai dengan umurnya gitu kan. Memang ketika untuk mengubah segmen kalau secara umur, segmen konsumennya beda umurnya itu memang butuh effort lagi karena kita kan pasti harus cari orang yang paham dengan umur segitu tuh apa sih kebutuhannya misalnya seperti itu. Mungkin Mbak Rai silahkan bisa sharing loh Mbak. Mungkin sambil ngurus anaknya yang sakit ya, syafallah. Ini juga mungkin bisa sharing bagaimana pengalamannya Mbak Rai yang lebih jago lagi nih. Brand hijabnya luar biasa loh. Masya Allah. Sharing ya Teh? Saling sharing jadi. Iya. Baik, ini ada lagi nih pertanyaan yang baru Teh. Oke. Dari Pak Eko.
Untuk syirkah, pernahkah dengan orang-orang yang belum paham fikih muamalah? Karena banyak yang saudara Iya. muslim yang belum paham dan bagaimana solusinya? Monggo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullah. Pernah nggak ya sampai yang nggak paham? Semenjak saya belajar tentang syirkah, kemudian memulai syirkah, itu selama ini sih selalu dengan yang paham. Nah, tapi kemudian kan kebetulan ada bisnis-bisnis yang lebih dominan suami saya yang mengerjakan. Nah, jadi ketika itu kan kemudian bisnis itu misalnya bersinggungan sama orang lain yang memang nggak paham syariat. Nah, akhirnya kan saya sampaikan misalnya ke suami, oh orangnya ini harus begini misalnya, tapi dia nggak paham tentang itu, nggak apa-apa, nanti kita arahkan gitu, arahkan seperti ini, aturannya seperti ini, misalnya nanti dijelaskan bahwa harus ada bagi untung, bagi rugi juga, bagaimana dijelaskan dari awal, dia setornya berapa, kita berapa, misalnya nanti pembagiannya seperti apa gitu. Nah, nanti dijelaskan gitu supaya partner syirkahnya juga bisa bisa paham gitu, bisa sesuai syariat. Jadi kerjasamanya insya Allah aman juga gitu. Seperti itu. Jadi mengedukasi partner syirkahnya sih. Gitu. Jadi walaupun belum paham, belajar bareng ya Teh? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tugasnya kita yang ini. Teh boleh nanya Teh? Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Palembang, ini kebetulan Hana. Oh, Masya Allah. Iya, silakan Ibu. Mau nanya, kita kan, saya ini ibu-ibu, udah berumur juga, udah kaum kolonial, bukan milenial lagi. Sama saya. Terus kemudian gimana Bu? Ya itu kan saya tuh kan punya usaha ini kan, kalau kemarin itu sempat saya punya usaha, kalau usaha intinya saya itu di kesehatan Teh. Saya seorang kesehatan, saya seorang bidan misalnya kayak gitu kan. Saya di kesehatan, klinik bersalin. Alhamdulillah itu udah maju dari tahun 2003 itu. Nah, tapi ini karena sudah ada yang megang itu, jadi saya nggak begitu fokus ke klinik bersalinnya. Saya kemarin itu sempat usaha pakaian gamis Teh, pakaian muslim kayak gitu kan. Saya ngambilnya juga ke Jakarta misalnya kayak gitu kan, jualan di Palembang. Tapi saya begitu sulit untuk memanajemenkan kayak gitu kan. Saya nggak begitu paham marketing belajarnya juga nggak begitu memahami, jadi saya juga mau ngajarin orang, saya juga nggak ngerti kan kayak gitu kan. Udah berjalan 2 tahun kali tutup itu baju gamisnya kayak gitu. Kebetulan juga karena tokonya tuh milik sendiri, jadi itu jadi nggak fokus ngejar-ngejar omset kayak gitu kan. Nggak nyewa juga, nggak ini kayak gitu kan. Nah, sekarang tuh sekarang tuh saya mau pengen bisnis ke jualan, karena banyak dibutuhkan ke arah yang plastik kayak gitu Teh. Plastik, bahan-bahan kue kayak gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan saya itu kalau suka bisnis itu haruskah kita tuh memang benar-benar mendapat izin suami Teh? Oke. Ya. Saya tuh karena saya dari dulu tuh usaha itu susah sekali. Kalau misalnya saya usaha jadi kayak baju juga kan, izin suami udahlah misalnya, Bang aku mau usaha gini, udahlah, tapi nanti saya jalani juga. Nah tapi dijalani suami itu nggak marah kayak gitu kan, tapi nggak 100% diizin dari mulutnya kayak gitu. Itu kalau kayak gitu tuh halal apa tidak Teh? Jadi sebagai seorang istri itu kerja kayak gitu. Yang kedua,
saya boleh ikut komunitas kayak gitu dah teh, ibu-ibu pengusaha kayak gitu. Karena dikit-dikit saya juga ada usaha, jadi ikut komunitasnya biar tahu. Terus ada Oke. nomor WA-nya teh, bisa dicantumkan teh nomor WA teh. Oke. Terima kasih teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang pertama tentang ridho suami, ya kalau misalnya sebagai istri jelas ya harus dengan izin suami gitu. Jadi memang letak surganya kita kan ya Bu ya, pasti kan di suami gitu. Sampai ada satu cerita bahwa ada seorang istri yang memang ketika dia bertanya sama suaminya, kamu udah ridho nggak sama aku? Berapa persen sudah ridho? Kemudian dia bilang 95% kata suaminya gitu kan ridhonya. Lalu dia kemudian bagaimana caranya aku supaya bisa 100% kamu ridho sama aku? Terus katanya kamu pijitin aku katanya sampai aku tertidur. Kemudian istrinya benar-benar yang mijitin gitu. Itu Masya Allah gitu kan. Maksudnya dengan kesibukan perempuan sekarang yang dinamis, yang bisa cari duit sendiri gitu kan. Rasanya tuh apa ya? Menekan ego kita gitu untuk ridho suami pasti lebih susah tantangannya ya Bu ya, apalagi misalnya ibu punya penghasilan sendiri gitu ya, punya bisnis sendiri yang apalagi sudah besar, misalnya sudah jalan gitu. Nah seperti itu apa namanya, kemudian sebentar, itu jadi apa namanya tantangan buat kita gitu, tapi pasti bisa gitu ketika kita ingin menjalankan lebih banyak keberkahan, lebih banyak kelancaran gitu, pasti yang diinginkan adalah kan ridho Allah. Ridho Allah apalagi kalau misalnya istri ya pasti apa lewat suami gitu seperti itu. Jadi memang walaupun mungkin saat ini seperti ya sudah gitu ya diizinkan dengan suami dengan cara yang ya daripada rame ya udah misalnya gitu ya suami mengizinkannya seperti itu gitu, sebenarnya tidak 100% gitu ya ridhonya, tapi terus harus dikejar gitu bagaimana misalnya oh yang kamu ridho seperti apa, bisnisnya seperti apa, dijalankan harus dengan seperti apa, pembagian waktunya seperti apa gitu, mungkin harus dikomunikasikan lagi dengan suami gitu. Saya juga terus berikhtiar ya Bu, maksudnya saya juga terus berproses gitu sama gitu, karena memang namanya bisnis tuh apalagi kita ngejalanin bisnis, suami ngejalanin bisnis, sama-sama sibuk gitu kan, harus bagi-bagi waktu, harus tidak boleh apa ya mengambil jatah gitu apa yang suami mintain, oh ya kita sibuk misalnya seperti itu kan, juga harus atas keriduan suami seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa ya, maaf. Komunitas, ikut komunitasnya Oh iya, komunitas. Kebetulan komunitas saya base-nya ada di Yogyakarta, Ibu. Tapi memang seringkali sekarang kelas-kelasnya secara online gitu. Jadi banyak kelas-kelas online juga. Jadi insya Allah kalau misalnya Ibu gabung silahkan dibuka di Jogja @jogja_muslimahpreneur ya di Instagramnya. Mungkin saya tulis di chat ya. Saya tulis di chat biar gampang. Sebentar. Oke, udah ditulis ya itu alamat Instagramnya. Karena kalau untuk pendaftaran, untuk apa namanya gabung, di situ bisa ada linknya ya untuk gabung gitu di Jogja Muslimahpreneur. Silakan dilihat-lihat dulu aja Bu isinya tentang komunitasnya gitu. Karena memang isinya sharing sih ya gitu sama member juga ilmu-ilmu bisnis, dan alhamdulillah karena pandemi juga lebih banyak kelas-kelas online gitu. Oh iya. Ya Teh. Gitu. Terus kemudian apa tadi? Oh nomor ya Bu ya? Iya Teh. Nomornya di Instagram saya sebenarnya tinggal diklik Bu. Sebentar ya. Oh. Biar gampang. Tapi nggak apa-apa. Kebetulan saya dulu juga sekolah di kuliahnya di Jogja Teh. Oh jadi udah tahu dong ya. Iya di Universitas Aisyah. Saya alumni Akbid Aisyah. Oh Masya Allah. Iya ya Aisyah ya. Oh dari situ, dari lulusan itu ya Bu ya. Masya Allah. Ya, ya. Baiklah Bu. Ya. Makasih Teh, makasih banyak informasinya. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Jadi
selain belajar, ibunya alhamdulillah Bapak Ibu di sini sudah memahami ya bahwa selain kita harus belajar, kita juga harus punya komunitas. Gitu. Ada jamaah gitu ya yang sama-sama membersamai kita untuk terus memahamkan diri tentang muamalah, bisnis muamalah. Gitu. 0268888. Mohon maaf. Baik, apa masih ada Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya? Disilahkan. Jika masih ada, kita masih ada waktu sekitar 12 menit. Belum, sudah ada? Belum. Sepertinya sudah dapat banyak inspirasi nih gitu. Sudah, insya Allah sudah paham ya bahwa kita harus belajar dan punya komunitas. Nah, sebelum kita akhiri, kita closing statement dulu nih dari Teh Windy gitu ya untuk tema kita hari ini. Silakan Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin berbisnis atau memang sudah memulai bisnisnya, jangan lupa untuk terus belajar tentang ilmu bisnis, karena insya Allah ilmu ini bermanfaat baik buat kita juga, baik kita sebagai penjual, baik kita juga sebagai pembeli, insya Allah manfaat. Karena saat sekarang transaksi jual beli itu luar biasa ya, bisa dilakukan kita dengan mudah kapan saja, apalagi online shop, marketplace, semua begitu mudahnya, ojek online dan jasa-jasanya itu luar biasa sekali. Jadi mungkin kita bisa dengan belajar, kita bisa lebih berhati-hati dan membawa keberkahan, kebaikan yang lebih banyak lagi buat kehidupan kita. Gitu. Masya Allah. Siap. Sudah disampaikan materi dan closing statement yang luar biasa dari Teh Windy. Alhamdulillah. Baik, kita sudah selesai. Kita sudah disampaikan materi dari Teh Windy. Saya ucapkan jazakillah khair kepada Teh Windy yang sudah bersedia untuk sharing pada pagi hari ini. Yang memberikan, Masya Allah, yang sudah memberikan banyak inspirasi gitu ya, motivasi untuk para pebisnis ataupun yang belum gitu ya, calon pebisnis untuk kali ini. Baik, saya selaku host mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan kepada Mbak Windy dan juga jazakillahu khairan kepada Mbak Rini ya yang sudah membersamai Mbak Windy dari pagi sampai siang hari ini. Ya, alhamdulillah banyak masukan dan materi-materi motivasi ya, barangkali itu yang bisa membuat kita untuk benar-benar merubah bisnis kita dari konvensional ke syariah. Karena ketika kita berbicara bisnis tidak hanya soal tidak hanya persoalan untung dan rugi, tapi juga surga neraka. Ya baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri kelas kita pada pagi hari ini, dan insya Allah di pekan Jumat besok ya kita akan kedatangan tamu yang juga spesial. Beliau adalah Mbak Anissa, ya salah satu motivator juga di daerah istimewa Yogyakarta dan punya banyak beberapa bisnis. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa terus stay di grup kita, dan untuk mendapatkan rekamannya ini nanti bisa di channel YouTube kita bisyara.id, dan juga materi insya Allah ya udah kita siapin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu kembali dan insya Allah kita terus akan memperbaiki diri. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Windy Devina yang sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di Jumat berbagi pekan depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan. Siap. Ya, terima kasih Bu ini. Ya, terima kasih Ibu Ridho, Bu Nina, Pak Rahmat, ya Bapak Andi, dan juga Mbak Riana, dan yang lainnya.